Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husaini dengan NIM 127005009. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dataset iris yang menggunakan neural network. Nah, mungkin yang pertama kita bahas datasetnya terlebih dahulu, yaitu dataset iris ini digunakan untuk mengklasifikasi tiga spesies bunga berdasarkan 4 fitur morfologi. Yang pertama ada panjang kelopak. Kita bisa lihat di sini panjang kelopak yaitu ada sepal length cm, lebar kelopak, sepal wide, panjang mahkota, sepal length, lebar mahkota, petal wide, panjang mahkota dari petal length. Nah, tujuannya untuk melatih model neural network untuk memprediksi spesies bunga. Yang pertama ada bunga iris setosa, yang kedua iris versicolor, yang ketiga ada iris virginica. Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat di inputnya juga ya. Nah, di sini datasetnya ada panjang kelopak, lebar kelopak, panjang mahkota, dan lebar mahkota. Nah, ini spesiesnya iris sentosa, iris versicolor, sama iris virginica. Oke, kita lanjut ke library yang digunakan ya. Nah, yang pertama itu ada Pandas untuk membaca dan memproses data CSP. Yang kedua ada TensorFlow untuk membangun, melatih, dan menguji neural network. Yang ketiga ada NumPy untuk operasi array. Yang keempat ada Matplotlib, Matplotlib untuk memvisualisasikan grafik biaya nantinya ya. Dan yang kelima ada Scikit-learn untuk menormalisasi data. Scikit-learn. Oke, lanjut ke kode program proses per proses ya. Nah, pertama kita import dan persiskan dataset. Nah, ini untuk membaca dataset menggunakan Pandas dan menghapus kolom ID yang tidak relevan, label diubah menjadi format numerik 012. Nah, pertama kan import dulu si iris CSP-nya, lalu dibuka nih foldernya iris CSP. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini drop ID, jadi dihapus karena tidak relevan. Nah, labelnya diubah jadi eh, format numerik 012. Nah, terus fitur X sama Y-nya ini dipisahkan. Nah, apa sih fitur X sama Y itu? Fitur X itu data yang digunakan untuk memprediksikan sesuatu dalam kasus data iris. Fitur adalah panjang, lebar kelopak serta mahkota bunga. Contoh itu yang tadi, dan labelnya tuh nilai target yang diinginkan prediksi. Nah, dalam kasus ini label adalah spesies bunga yaitu Sentosa, Versicolor, dan Virginica. Nah, yang X-nya ini panjang mahkota sama kelopak, dan Y-nya spesies. Lanjut ke normalisasi data. Nah, data fitur X dan label Y dinormalisasi akan memiliki skala yang seragam, penting untuk kinerja neural network. Ini dinormalisasikan. Normalisasi. Lanjut ke membuat placeholder. Nah, di sini kita buat create placeholder untuk di titik masuk untuk data fitur dan target. Lanjut ke parameter, bobot, sama bias. Ini bobot, ini bias. Menggunakan Xavier Initializers. Nah, kenapa ini apa itu Xavier Initializer? Yaitu metode untuk menginisialisasi bobot dalam jaringan syaraf agar
distribusi output setiap neuron seragam. Hal ini membantu menghindari masalah seperti gradien yang menghilang atau meledak selama pelatihan. Nah, mengapa penting? Jika bobot diinisialisasi terlalu besar, nilai output menjadi tidak stabil. Sebiar initializer memastikan bobot awal berada dalam rentang yang baik hingga jaringan lebih mudah dilatih. Lanjut ke forward propagation. Nah, ini untuk menghitung output jaringannya. Menggunakan rumus Z1 sama dengan W dikali X ditambah B1. Nah, menggunakan fungsi aktivasi softmax. Apa sih itu? Softmax itu adalah fungsi aktivasi yang mengubah output jaringan menjadi probabilitas eh, angka antara 0 dan 1 ya, yang jumlah adalah 1. Oke. Okay. Kenapa digunakan softmax? Digunakan pada nah softmax ini digunakan pada layar output untuk klasifikasi multiclass karena memberikan probabilitas setiap kelas. Lanjut ke kita jalankan si kodenya. Placeholder inisialisasi forward softmax function cost function. Nah, di sini ada optimizer ya. Nah, ini tuh untuk mengoptimalisasikan si data. Nah, agar tidak loss. Loss dihitung sebagai menggunakan softmax cross entropy. Itu adalah fungsi loss untuk mengklasifikasi multiclass yang menghitung perbedaan antara distribusi probabilitas prediksi output softmax dan label asli one hot encode. Nah, optimasi dan gradient descent kita lakukan optimasinya. Optimasi itu adalah proses memperbaiki bobot model untuk meminimalis si loss ini. Apa itu gradient descent? Gradient descent adalah algoritma optimasi yang bekerja dengan cara satu menghitung gradien turunan dari loss terhadap bobot, dua memperbaharui bobot ke arah yang mengurangi loss. Rumus pembaruan. Nah, ini ada training ya for in. Nah, ini model ini dilatih dengan iterasi 2000 epoch hingga biaya cost mencapai nilai minimum. Nah, apa itu epoch? Satu epoch adalah satu kali iterasi penuh melewati seluruh dataset selama pelatihan model. Mengapa ada 2000 epoch? Semakin banyak epoch, model dapat belajar lebih dalam, tetapi terlalu banyak epoch bisa menyebabkan overfitting. Model terlalu cocok dengan data pelatih dan buruk pada data baru. Biasanya dipilih berdasarkan pengamatan hasil akurasi loss selama pelatihan. Nah, ada sistem pengujiannya juga. Ini testing untuk menguji. Nah, ini proses uji prediksi dilakukan dengan menghitung probabilitas keluar setiap kelas. Akurasinya membandingkan prediksi dengan label target. Outputnya menunjukkan tingkat akurasi model. Nah, input dan outputnya. Inputnya itu berupa panjang lebar kelompok serta mahkota bunga. Contoh yang tadi, dan outputnya akan ini nih. Probabilitas setiap spesies bunga. Nah, ini menunjukkan 0,94 yang bisa berarti ini tuh iris sentosa. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.